Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang telah kami rangkum mengenai perubahan dan inovasi pelayanan publik. Adapun keanggotaan kelompok 2 terdiri dari LD Anita, Farhan Aulia Syahra, Galang Robani, Galih Nur Farizi, Ima Halimatunisa, Indriani Dwi Rahmawati, dan Intania Rizka. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai konsep perubahan. Menurut Christensen, perubahan atau change merupakan proses bertahap dalam organisasi, berlangsung dalam kegiatan rutin dan sedikit demi sedikit, namun kadang-kadang bisa juga berupa pergolakan yang tiba-tiba dan kuat, di mana potensinya telah terbangun dalam periode waktu yang lebih lama. Konsep perubahan dapat terjadi apabila suatu masyarakat mengalami sebuah pergeseran yang mengikuti perkembangan. Perkembangan dapat terjadi secara besar-besaran maupun kecil-kecilan dengan waktu yang lama maupun singkat. Dalam artian bahwa perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Cepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lampau. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan tidak dapat dipungkiri karena kita hidup secara dinamis. Artinya, kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan. Selanjutnya, ada kendala struktural pada perubahan organisasi sektor publik. Menurut Goliambieski dalam Rusau tahun 2007, kendala struktural pada perubahan organisasi sektor publik terdiri dari 1. Organisasi publik memiliki iron quadrangle atau besi segi 4 pengambilan keputusan, yaitu eksekutif, legislatif, dan media massa. 2. Organisasi publik memiliki berbagai kepentingan dan struktur imbalan, sehingga membuatnya sulit untuk mengidentifikasi kebutuhan yang tepat untuk perubahan dan memuaskan semua pemangku kepentingan yang relevan. 3. Birokrasi pemerintah tidak memiliki kekuatan terpusat, menjadi responsif terhadap tekanan federal, negara bagian, dan pemerintah lokal dalam pengambilan keputusan. 4. Tingkat pengawasan setiap pemerintahan banyak dikuasai oleh politisi dengan berbagai keahlian, minat, tujuan, dan memiliki hubungan yang lemah dengan profesional karir jangka panjang. Sehingga hal ini mempersulit komunikasi dan koordinasi kebijakan dan membatasi fleksibilitas pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. 5. Pondasi legislatif administrasi publik menghasilkan rentang kendali yang sempit, menekankan keteraturan prosedural daripada keterbukaan dalam menyelesaikan masalah, dan mencampurkan politik dan manajemen. Selanjutnya ada pembahasan mengenai inovasi pelayanan publik. Menurut Morgan dan Alburi dalam Muluk, inovasi yang sukses merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. Menurut Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinil dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Motivasi untuk melakukan inovasi tidak harus pada kompetisi, melainkan bekerja dengan standar pelayanan, SOP dan SPM. Maka saat ini dilakukan pengembangan pola pelayanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan. Instansi pemerintah dituntut untuk lebih jeli mengamati permasalahan dalam pelayanan publik, sehingga inovasi yang dilahirkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Inovasi juga tidak boleh monoton, karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pada intinya, inovasi pelayanan publik menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana inovasi pelayanan publik tersebut dapat memenuhi setiap kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik. Selanjutnya ada pembahasan mengenai jenis-jenis inovasi dalam pelayanan publik. Menurut Agus Dwianyo, ada 4 jenis inovasi dalam pelayanan publik. Yang pertama, inovasi kebijakan. Jenis inovasi ini berarti instansi tersebut berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan dalam pelayanan.
Kedua, inovasi dalam sistem. Inovasi sistem ini adanya penambahan penggunaan komputerisasi dalam pelayanan publik. Ketiga, inovasi proses. Inovasi dalam proses berarti terdapat perubahan di pengelolaan pelayanan agar dapat memberikan pelayanan terbaik dari sebelumnya. Dan yang keempat, inovasi konseptual. Inovasi konseptual adalah inovasi perubahan konsep atau mindset dari instansi tersebut. Seperti yang tadinya birokrat adalah penguasa, sekarang menjadi pelayan publik. Selanjutnya ada pembahasan tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia atau aparatur. Reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pembahasan selanjutnya mengenai resistensi inovasi pelayanan publik. Menurut Rokso Hadiprojo dan Handoko tahun 2001, resistensi merupakan sikap untuk menolak adanya suatu perubahan dengan beranggapan bahwa perubahan tersebut tidak diperlukan, karena organisasi telah berjalan dengan baik. Hal dalam menolak suatu perubahan tersebut disebut dengan penolakan terhadap perubahan atau resistance to change. Menurut Nesta, Kobylinska, dan Bigliari, inovasi dalam pelayanan publik dapat terlihat dari inovasi dalam organisasi pemerintah, di mana inovasi organisasi pemerintah merupakan proses dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide baru yang dapat memberikan manfaat lebih baik, seperti mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas pelayanan. Untuk mengatasi resistensi pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik dapat teratasi dengan beberapa cara, antara lain, merubah tekanan-tekanan sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik otoriter menjadi sistem pemerintahan desentralistik demokratis, meningkatkan keterlibatan masyarakat baik dalam perumusan kebijakan pelayanan publik, proses pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam monitoring dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. Adanya kesadaran perubahan sikap dan perilaku dari aparat birokrasi pelayanan publik menuju model birokrasi yang humanis. Pentingnya perhatian terhadap faktor pendapatan dan penghasilan, wage and salary, yang dapat memenuhi kebutuhan minimum bagi aparat pelayanan publik. Pentingnya faktor keterampilan dan keahlian petugas pelayanan publik, pentingnya faktor sarana fisik pelayanan publik, dan adanya saling pengertian dan pemahaman bersama atau mutual understanding antara pihak aparat birokrasi pelayanan publik dengan masyarakat yang memerlukan pelayanan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam pelayanan publik. Untuk pembahasan yang terakhir adalah mengenai perkembangan dan reformasi pelayanan publik di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Dwianto tahun 2004, bahwa pola pikir birokrat sebagian besar ditempatkan sebagai penguasa, bukan pelayanan publik, sehingga perubahan sulit dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, muncullah berbagai macam permasalahan yang sering kita temukan dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat, seperti adanya pungutan liar. Selain itu, kurangnya profesionalnya birokrat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seperti sikap yang kurang baik kepada masyarakat dalam hal melayani dan budaya afiliasi yang melekat sehingga mendorong pada praktik KKN. Faktor lain penyebab sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen pemimpin. Hal ini berkaitan juga dengan faktor yang pertama.
yaitu anggapan bahwa birokrat, bahkan pemimpin, merupakan penguasa, bukan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sosok pemimpin yang kredibel, berintegritas tinggi, memiliki visi masa depan yang baik, dan menjadi panutan. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, bukan hanya pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin yang menjadi poin penting. Akan tetapi, masyarakat pun perlu dilibatkan dengan menciptakan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada mulanya, transformasi pelayanan publik merupakan adopsi dari nilai-nilai pada sektor privat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan berorientasi pada keuntungan, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan, khususnya pelayanan dasar. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan publik yang notabene dominan pada nilai-nilai sektor privat tersebut dapat beriringan dengan pelayanan yang menerapkan nilai-nilai pada sektor publik. Dalam reformasi birokrasi akan berpengaruh pula pada reformasi pelayanan publik. Maka, untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi sangat penting. Berdasarkan undang-undang tersebut pula, telah diatur tentang peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menampung aspirasi maupun keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Kemudian, dapat terwujud pula sinergitas dan reformasi yang dicita-citakan, baik pada aspek birokrasi maupun pelayanan publik. Cukup sekian dari pemaparan materi kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.